Halo, selamat datang di channel Witrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Oke, Cancer. Sekarang kita fokus ke keuangan dan percintaannya kamu dalam waktu dekat. Ini mungkin untuk Sun dan Venus ya, akan lebih resonate. Cancer dalam waktu dekat. Sudah ada Sky Tom, kemudian Sky King. Energi komunikasi dan logika ya. Kemudian ada Queen of Fire, Queen of Wands. At the bottom of the deck-nya di sini ada Ten of Sea atau Ten of Cups. Sebelumnya ada Strength, sebelumnya ada Ace of Cups. Oke, Cancer. Aku merasakan ada energi comeback, energi yang kembali gitu ya. Jadi sebagai contoh, misalnya zodiak Cancer itu beberapa waktu ini sempat nganggur atau memang ya resign ya untuk lebih fokus ke keluarga, mengurus rumah tangga. Kelihatannya dalam waktu dekat kamu akan kembali ke dunia kerja, akan meniti jenjang karir lagi. Beberapa mungkin akan membuka usaha atau meneruskan usaha lagi, dan kelihatannya semuanya ini akan berjalan dengan sukses ya. Untuk pekerjaan ya, buat Cancer yang sedang mencari kerja, kelihatannya akan mendapatkan peluang bekerja dengan atasan yang berkualitas ya. Jadi atasan kamu ini adalah sosok yang tegas, sosok yang bisa mengayomi ya, membimbing kamu, dan juga memberikan ilmu-ilmunya. Jadi bukan yang pelit ilmu ya. Yang aku rasakan kamu akan bertemu dengan sosok yang mau membimbing, membagi ilmu, mau ngajarin kamu ya. Kalau di pekerjaan tentunya ini mungkin atasan. Kalau di usaha bisa jadi ini adalah dari pasangan kamu. Mungkin pasangan kamu sudah melihat kamu selama ini sibuk di rumah ya, mengurus rumah tangga dengan baik, mengurus keluarga. Akhirnya dia menyarankan kamu untuk bisa lebih mengaktualisasi diri, lebih menunjukkan potensi kamu gitu ya, bakat kamu. Beberapa dari Cancer ya yang membuka usaha, aku merasakan ini memang passion kamu. Usaha ini mungkin sebelumnya sudah pernah kamu jalani ya. Kalau belum, kamu akan menemukan bidang usaha yang sesuai dengan minat kesukaan kamu. Dan kelihatannya kamu akan happy ya. Kamu akan enjoy, akan lebih bersemangat. Justru ketika kamu sibuk di rumah maupun di usaha ya, kamu tidak akan merasa lelah. Ya, dalam arti lelahnya itu seperti terbayar ya. Jadi bukan lelah yang membuat kamu drain, tapi lelah yang membuat kamu merasa mendapatkan sesuatu yang seperti penghargaan gitu ya, menghargai diri sendiri. Jadi untuk keuangan kelihatannya di sini buat kamu ya, Cancer yang keuangannya baik-baik aja, ada kemungkinan kamu akan membuka bisnis atau meneruskan bisnis atau mencari pekerjaan ya. Di sini kamu mencari pekerjaan bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi kayak menambah teman ya. Karena dari networking itu kamu bisa bertemu dengan teman-teman yang satu visi misi, menambah juga ilmu, menambah rasa apa ya, yang kalau misalnya kita melakukan sesuai passion ya, kita berusaha atau beraktivitas sesuai passion, itu menambah rasa menghargai diri sendiri. Jadi ada rasa puas ya, kepuasan tersendiri ketika kesibukan dan kelelahan kamu itu
karena melakukan hal-hal yang kamu sukai. Untuk Cancer yang memulai sesuatu yang baru ya, di sini memang akan ada beberapa challenge, ada tantangan, ada ujian, terutama dari lingkungan ya. Misalnya kamu masuk ke kantor yang baru, atau kamu berbisnis di bidang yang baru ya. Tentunya kamu itu diminta untuk lebih tabah ya, lebih tangguh, dan kamu gak usah khawatir ya, karena pada akhirnya kamu akan diterima. Di lingkungan itu kamu akan disukai, kamu akan bisa gabung gitu ya. Kamu tidak dikucilkan, walaupun awalnya mungkin kamu dites ya, kayak disengajain untuk kamu itu dikucilkan atau gimana lah gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu akan harmonis dengan lingkungan. Ini positif ya. Yang aku rasakan Cancer kalau sedang mencari nafkah, sedang mengejar target, kelihatannya kamu akan bisa mendapatkan sesuai dengan ekspektasi. Bahkan beberapa Cancer ini ada yang meningkat ya taraf hidupnya, kemudian nanti kamu akan merayakan. Di sini juga ada saran ya, kalau kamu berhasil meningkat, apakah itu dari gaji, dari jabatan, atau apapun ya, ada peningkatan, jangan lupa untuk melakukan syukuran. Tidak perlu yang besar-besaran ya, tapi cukup untuk makan-makan bersama keluarga atau tetangga. Pokoknya makan-makan dengan orang-orang terdekat untuk mengucapkan rasa syukur, berterima kasih kepada yang memberi rezeki gitu ya, sekaligus kamu membagi rezeki dengan orang-orang terdekat. Ya, memang untuk beberapa Cancer ya, aku merasakan ada sedikit drama di awal. Jadi mungkin ada beberapa Cancer yang didukung oleh pasangan untuk kembali bekerja atau berusaha ya, membuka bisnis. Ada juga yang masih sebenarnya bukannya dia nggak ngasih ya, tapi dia itu pengen ngetes. Kamu ini bisa nggak melakukan usaha dan mengurus keluarga dengan adil, dengan imbang ya. Jadi tidak ada yang terbengkalai, dan kamu juga apakah akan happy ketika kamu itu sibuk di rumah dan juga sibuk di kantor atau di usaha ya. Jadi pasangan kamu atau bapak gitu ya, di sini aku merasakan energi maskulin yang cukup besar, itu sebenarnya ingin ngetes aja. Ingin tahu ya, sejauh mana kamu itu punya tekad, kamu itu punya semangat, dan ketika kamu bisa membuktikan, maka dia akan mendukung kamu sepenuhnya. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau misalnya di awal itu ada sedikit halangan ya, ada hambatan, atau bahkan ya bisa dibilang kamu itu kayak rada gregetan juga nih, udah di depan mata tapi lepas lagi ya. Jadi kalau misalnya kamu sedang berusaha untuk melakukan usaha ya, ada suatu hal yang kamu kejar, itu kelihatannya sudah tinggal sedikit lagi, tapi kok kayaknya tuh susah banget atau ada aja hambatannya. Itu tidak perlu menjadi sesuatu yang kamu risaukan. Kamu terus aja ya fokus untuk menuju target itu, karena kamu akan sampai, dan ketika kamu sampai maka kamu akan merasakan kepuasan tersendiri. Kamu akan bisa merayakan ya keberhasilan kamu. Beberapa dari Cancer kelihatannya bisa self reward ya. Jadi buat kamu yang sudah mendapatkan bonus, gaji, jangan lupa menyisihkan untuk bisa membeli sesuatu yang membahagiakan diri sendiri. Karena yang aku rasakan ya, beberapa dari kamu ini sudah berdedikasi ke keluarga. Jadi kalau kamu tulang punggung keluarga, atau kamu sudah menyenangkan keluarga ya, orang-orang terdekat, ini waktunya ya untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi nggak perlu merasa bersalah, nggak perlu terlalu fokus untuk orang lain terus. Ada saatnya dimana kamu harus bisa fokus ke diri sendiri, membahagiakan diri kamu, karena kamu berhak ya. Jangan sampai kamu itu terlalu fokus untuk membahagiakan orang lain, sampai lupa bahwa kamu juga perlu memperhatikan diri sendiri. Jadi kamu tidak perlu perhatian atau validasi dari orang lain ya, tapi dari diri kamu. Supaya tumbuh rasa percaya diri, supaya lebih bersemangat, dan kamu bisa mengembangkan potensi yang selama ini mungkin masih terkubur ya, masih terpendam.
Oke, sekarang kita ke percintaan ya. Untuk yang single, aku merasakan kamu akan bertemu dengan dua sosok yang bertolak belakang. Jadi yang satu ya, orangnya ini cenderung dingin, nggak romantis, tapi bertanggung jawab. Dan yang satu lagi, orangnya ini dinamis ya, orangnya menyenangkan, humoris. Pokoknya orangnya tuh seru gitu ya. Tapi mungkin ya agak kurang bertanggung jawab atau memang belum ke arah komitmen. Jadi kamu harus jeli ya. Kamu harus bisa memilih di antara dua ini. Keduanya sebenarnya berbobot ya, tapi masing-masing kan punya karakter tersendiri. Jadi tergantung kamu maunya yang mana. Kalau yang berapi-api dan juga romantis gitu ya, orangnya seru, humoris, orangnya agak sedikit angkuh ya, bisa dibilang seperti itu. Ya dia itu masih sulit dipegang ya. Jadi kalau kamu ingin punya hubungan dengan dia, kamu jangan terlalu menuntut. Ya go with the flow aja. Tapi kalau yang satu nih ya, kemungkinan dari air signs atau ada elemen air signs ya di birth chartnya dia, ini orangnya tipikal yang mau serius, tapi kamu nggak bisa yang seru-seruan ya, atau kamu akan merasa kok kayaknya dia itu kurang bergairah gitu ya, kurang bersemangat orangnya. Ya memang karakternya seperti itu. Jadi kamu harus menerima ya, kamu harus bisa menerima kalau kamu ingin orang yang lebih serius, bertanggung jawab, ya kamu harus menerima kalau orangnya juga bukan tipe yang hahihi, bukan tipe yang seru ya. Di samping itu, kalau kamu ingin hubungan yang membara, hubungan yang romantis, ya kamu harus bisa menerima kalau orang ini anti komitmen atau belum memikirkan ke arah komitmen. Dia kemungkinan berzodiak Aries, Leo, atau Sagittarius. Dan kelihatannya Cancer lebih tertarik ke mereka ini ya, ketimbang yang dari Libra, Aquarius, Gemini. Tapi nggak apa-apa sih, kalau di sini sih semuanya masih terbuka ya, masih ada kemungkinan. Jadi kalau misalnya di hubungan itu masih di tahap awal, tinggal bagaimana kalian menjalaninya gitu ya. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk zodiak Cancer terkait keuangan dan percintaan dalam waktu dekat? The energy is gaining momentum. Ya, tadi aku belum membahas yang masalah berpasangan ya. Sebenarnya sih di sini ya, untuk yang berpasangan itu segala sesuatunya itu baik-baik aja. Tapi kelihatannya akan ada suatu kejadian, akan ada momen gitu ya, dimana kalian itu berpikir tentang hubungan kalian, ya. Jadi yang aku rasakan sih di sini belum kalian sadari. Tapi nanti ya, sebentar lagi akan ada momennya. Kemudian yang tadi ya, kalau misalnya yang ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga ingin mulai bekerja, ya kamu tinggal menunggu momentum, tinggal menunggu saat yang tepat. Ya, jadi tidak perlu khawatir karena segala sesuatu yang kamu harapkan, keinginan kamu, itu akan bisa terwujud. Ya, hanya tinggal menunggu waktu. Meskipun tinggal menunggu momennya, tapi kamu jangan tinggal diam ya. Yang aku rasakan kamu tetap ya, gimana ya, istilahnya tuh kayak bergerak terus. Jadi kalau misalnya kamu ingin mulai bekerja lagi, kemudian pasangan kamu itu masih belum memberikan lampu hijau, pelan-pelan aja ya, cari waktu di mana pasangan kamu itu kelihatannya rileks. Nah saat itu kamu masuk ya, kamu bahas lagi pelan-pelan. Kayak gitu ya contohnya. Terus untuk keuangan ya, mungkin kamu itu sedang punya target. Jadi kamu sedang mengumpulkan uang untuk misalnya traveling atau untuk melangsungkan pernikahan ya, melakukan perayaan, ulang tahun atau apa. Nah, kelihatannya ya, kamu itu akan bisa mengumpulkan uang sesuai dengan yang kamu harapkan. Jadi segala cita-cita atau niat kamu itu akan bisa terwujud. Mungkin sekarang kayak
aduh masih kurang nih, aduh dari mana lagi nih ya untuk nambahin. Tapi kelihatannya itu akan sampai. Yang penting kamu terus bergerak ya, kamu jangan tinggal diam, kamu cari ya cara atau ide-ide bagaimana untuk bisa memenuhi, melengkapi gitu ya budget yang sudah kamu rencanakan. Kalau kamu udah kehabisan cara ya, jalan lainnya adalah meminta pertolongan Yang Maha Kuasa atau menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Karena ini tinggal menunggu waktu ya. Jadi jangan sampai kosong ya. Di sela-sela waktu kamu menunggu, kamu melakukan apa gitu ya, berdoa dan berusaha untuk menenangkan diri kamu gitu ya. Jangan sampai kamu akhirnya merusak ya, karena kamunya panik, karena kamunya kayak nggak percaya gitu ya. Akhirnya kamu jadi kayak menggagalkan si niat kamu itu. Jadi nggak terjadi tuh law of attraction-nya. Lebih baik kamu fokus ya di sini law of attraction, kamu menarik ya energi positif supaya apa yang kamu inginkan itu bisa terwujud meskipun kamu tuh kayak bingung ya atau kayak masih belum kelihatan nih dari mana gitu ya. Oke, satu oracle advice lagi ya. Ada clue tambahan atau advice lainnya untuk Cancer. Ya, get more information. Jadi di sini kalau misalnya kamu itu masih bingung ya, misalnya kamu ingin mengumpulkan sekian, tapi baru setengahnya atau baru 3/4-nya gitu ya, kamu bisa mencari info ya dari mana lagi nih. Kamu nggak usah putus asa ya, kamu akan bisa mencapai itu kok. Di sini ada perayaan, ada kesuksesan ya, tapi mungkin ya selain di awal itu mungkin jalannya agak terjal, atau di tengah-tengah itu kamu mulai lelah gitu ya, tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak berhenti. Tetap mencari dan mencari ya, kamu akan bisa sampai pada tujuan kamu. Ini di percintaan maupun keuangan, kamu harus optimis ya. Jangan sampai pikiran-pikiran negatif itu menurunkan semangat, kemudian menggagalkan rencana kamu. Oke? So, demikian dulu reading untuk Cancer. Semoga membantu. See you and take care.